أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan malam ini kita sampai di hadis yang ke-28. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW memberikan wejangan, memberikan petuah, nasihat, yakni kepada kami para sahabat, dengan wejangan yang begitu mengesankan. Dalam riwayat itu mau'izatan balighah, yang mengena ke hati, menyerap. Beliau menggambarkannya, hati-hati kami bergetar. Yani ketika nasihat, ketika lebih-lebih membaca ayat, mendengar hadis Rasul SAW, itu hati orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum. Yani apa? Hati mereka bergetar. Jadi seolah ada setrum. Gimana kita dikejutkan? Itulah hati orang yang beriman. Para sahabat hatinya bergetar, wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata berlinang mendengar apa? Wasiat, seolah ya wasiat itu wasiat terakhir. Makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, ini seolah apa, ungkapan nasihatmu yang terakhir. Ya. Jadi biasanya ini dalam hidup, dalam faktanya, biasanya orang kalau menjelang ajalnya memang kalimat-kalimatnya apa? Menyentuh. Apalagi Rasulullah SAW sepanjang hayat beliau, ya, nanti orang-orang akan mengatakan apa? Oh, kalimat terakhirnya fulan kemarin ketemu saya begini dan begini. Itu manusia biasa, apalagi Rasulullah SAW. Fa'ausina, kata para sahabat, apa? Kalau begitu ya Rasulullah, wasiatkan untuk kami. Apa yang engkau ingin wasiatkan maksudnya? Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Nabi SAW menyatakan, aku wasiatkan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Ya, kalimat takwa ini sering kita dengar, namun sedikit yang menyampaikan maknanya, prakteknya, dan tidak ada yang lebih pas prakteknya melebihi Nabi SAW dan para sahabat dalam urusan takwa ini. Nabi menyatakan at-taqwa
hahuna, beliau mengisyaratkan ke dadanya. Di sini tempatnya takwa, di hati. Ya, sahabat Ali radhiyallahu an menyatakan itu takwa itu ya, al-khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Beliau menyatakan takut pada Allah yang maha mulia, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan dalam kitabnya, kemudian merasa rela dengan takaran rezeki darinya, dan bersiap-siap untuk hari esok, untuk akhirat. Nah, itu takwa. Sahabat yang lain Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyatakan apa? An yuta'a fala yu'sa wa an yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Dikatakan takwa itu Allah ditaati, tidak dimaksiati, tidak dilanggar. Allah itu senantiasa diingat, tidak dilupa. Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, jangan dikufuri atau tidak mengakui. Na'udzubillah. Nah, itu baru definisi takwa. Ya, nanti belum janji-janji Allah Ta'ala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan solusi dari problematika yang dia hadapi. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah akan mudahkan untuk orang yang bertakwa itu urusannya. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu tentang takwa. Rasulullah menyatakan, perhatikan oleh kalian, pegang teguh yang namanya takwa kepada Allah. Kemudian Nabi menyatakan as-sam' wa ta'ah, was-sam' wa ta'ah, dengarkan dan taati. Ya, dengarkan dan taati. Siapa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, yaitu pemimpin kalian, sekalipun kalian itu nantinya dipimpin oleh budak. Pemimpin kalian adalah orang yang lahir dari ibunya yang budak, ya, atau bahkan memang ayahnya juga budak. Kenapa Nabi SAW ini yang tidak banyak diketahui orang atau tersampaikan? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan sampai pun budak jadi pemimpin itu taati? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa Arab di masa itu yani sama sekali tidak memandang mereka yang lahir dari rahim seorang budak. Hatta atau sekalipun misalnya dari putranya khalifah pun, kalau dari ibu budak itu dijauhkan dari istana. Boleh jadi pemimpin, tapi ya komando perang, komandan maksud saya, komandan perang. Ya, ini jauh dari istana. Karena apa? Itu ada pengucilan, dipandang sebelah mata. Ya, itu Nabi SAW menganggap apa? Budak kalau memimpin pun taati. Makanya sampai pun itu di bidang apa? Katakanlah imarah, yakni kepemimpinan, pemerintahan, hatta urusan ulama. Ya, dari kalangan siapa? Ulama. Itu kalau lahir dari budak itu dipandang sebelah mata, mau alimnya kayak apa. Saya bukan meremehkan ya, tapi ini fakta. Seperti misalnya Al-Imam
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini lahirnya di zaman Umar radhiyallahu anhu. Tapi karena beliau dalam tanda kutip diketahui orang-orang begitu, ya, maka alimnya seperti apa yang sangat disayangkan kalau masih bisa nyari yang lain ke yang lain orang-orang di zaman itu. Makanya Nabi SAW berwasiat apa? Wa in ta'ammara alaikum abd, sekalipun kalian dipimpin nantinya oleh sosok seorang budak, ya, menunjukkan dalam Islam itu adalah as-sama' wa ta'ah. Jangan jadi pembangkang, jangan menjadi pembuat onar, jangan menjadi biang kerok dalam problematika di tengah umat, di tengah masyarakat. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh kata Nabi SAW, siapa dari kalian yang hidup setelah aku, maksudnya dikasih umur panjang, ya, karena ada sahabat-sahabat yang umurnya panjang. Dari Khulafaur Rasyidin saja Utsman radhiyallahu anhu itu sampai umur 84, ya, sampai 84, mulai memimpin dari tahun 23-24 Hijriah, itu sampai dengan 35 Hijriah, ya, hampir 11-an tahun, ya. Beliau pun wafat dibunuh zalim, secara dizalimi, ya, mazlum. Jadi siapa yang hidup dari kalian setelah aku, kata Nabi, diberi umur panjang, akan banyak mendapati, melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dalam riwayat, pegang teguh oleh kalian sunnahku, juga sunnah siapa? Al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang mendapat petunjuk. Ini jaminan dari Nabi SAW. Dan para ulama menyatakan sepakat mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka yang dapat penyanjungan dari Nabi, al-mahdiyyin, yang dapat petunjuk. Kemudian Nabi menyatakan, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Tahu gigi geraham kita gimana? Di sini, ya. Di samping. Kalau kita taruh misalnya pulpen, kalau kita gigit, biasanya giginya apa pulpennya yang kalah? Biasanya pulpennya pecah, ya, menunjukkan gigitan yang kuat. Tapi kalau gigi yang depan, bisa ini yang ikut atau patah giginya, karena gigi depan bukan untuk gigit, ya kan? Nabi menyatakan nawajiz, dalam bahasa Arab nawajiz ini di sini, gigi geraham ini, ya. Jadi ada namanya istilah, banyak namanya gigi ini. Sinnun, asnan ini secara umum, tapi ada namanya nawajiz, ada dhirs dan yang lain, ya. Di sini disebut thanaya, yang depan ini thanaya, ya, dan seterusnya. Nabi mengibaratkan gigi geraham karena biasanya kuat, ya, tidak goyah. Itu gambaran apa? Suruh berpegang teguh dengan sunnah, laksana menggigitnya dengan gigi geraham. Kemudian Nabi SAW memperingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, hindari oleh kalian, jauhi, yakni perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah,
Karena sesungguhnya setiap perkara yang namanya bid'ah, yaitu perkara yang diada-adakan, dimunculkan, kemudian berusaha dimasukkan dari Islam padahal bukan dari Islam, itu namanya bid'ah. Dan bid'ah ini yakni dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, bukan urusan dunia. Karena banyak orang salah faham urusan bid'ah, jam dikatakan bid'ah. Ini tidak tidak rasional, tidak masuk akal, tidak ngerti bahasa Arab. Yani banyak hal. Ya. Bukan semua perkara kemudian dikatakan bid'ah, tapi bid'ah ini mustalah din. Mustalah dini. Ini perkaranya agama. Ya, perkara agama. Kemudian Nabi menyatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Segala sesuatu yang sifatnya bid'ah diada-adakan dalam agama Islam, dimunculkan yang tidak ada sebelumnya, maka itu disesatkan oleh Nabi SAW, dinyatakan sesat. Ya. Nah, hadis ini banyak sekali periwayatnya, diantaranya tadi lafaz dari Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadisnya hasan sahih, ya, dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini banyak mungkin yang menjelaskan, akan tetapi diharapkan kita kembali pada asal dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama hadis menjelaskan. Jadi kita akan menimba bersama dari keterangan Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengenai riwayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan peringatan ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, yang dimaksud mau'izah balighah, ini peringatan yang menyentuh, membekas dalam hati. Dikatakan bahwa ini terjadi setelah salat subuh. Kejadiannya setelah salat subuh. Ya. Jadi biasanya waktu subuh itu jernih-jernihnya akal karena habis istirahat, ya. Kecuali yang begadang, tetap pikirannya malah kacau, ya. Jadi zaman dulu setelah Isya tidak ada tidak ada aktivitas, dunia gelap. Ya, sehingga ya persiapan hanya untuk untuk bagaimana bangun malam, tahajud. Ya, karena kita di zaman mulhiyat, banyak sarana yang melenakan, malam seperti siangnya. Lampu-lampu dan seterusnya. Belum ada lagi sarana televisi atau sekarang internet, media sosial, ya, banyak melenakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam memberikan wejangan nasihat pada para sahabat radhiyallahu anhum, di antara khutbah-khutbah beliau, khutbah Jum'ah momennya sepekan sekali, ya, ada khutbah Id yang 2 kali setahun, ya. Nah, Nabi SAW itu mempraktekkan dari ayat firman Allah Ta'ala, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, di surah An-Nisa ayat 63. Allah Ta'ala menyatakan, berilah peringatan mereka, katakan
kepada mereka dengan ungkapan yang membekas dalam jiwa mereka. Ya, jadi urusan qaul ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menyebutkan, ya, qaulan baligha, ada qaulan sadida, ada qaulan layyina. Kepada siapa itu kita teliti ayat-ayat itu? Hatta pada Fir'aun yang mengaku apa? Sebagai Tuhan, tidak boleh rakyatnya menyembah yang lain. Belum ada dalam sejarah orang seperti ini. Itu pun Allah menyatakan apa? Pada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, yakni wahai Musa dan Harun, temui Fir'aun yang melampaui batas, dan katakan padanya perkataan yang lemah lembut. Nah ini, ya, apalagi Nabi terhadap sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di surah An-Nahl ayat 105 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan cara yang penuh dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, beri peringatan yang baik dengan mau'izah hasanah, peringatan yang baik, mengesankan tadi. Jadi Nabi SAW dalam riwayat tidak continue dalam artian apa, beliau dalam memberikan nasihat selain di momen-momen Jumat dan Id itu tidak menentukan. Jadi kapan saatnya mereka apa? Mereka itu terbuka hatinya untuk apa? Belajar. Nah, ada kemauan begitu baru Nabi SAW memberikan wejangannya. Makanya diantara yang diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud, karena Nabi begitu, ketika beliau ke Syam, Ibnu Mas'ud ini diminta penduduk sana untuk ngasih pelajaran. Ya, begitu dikasih sepekan sekali mereka kurang. Subhanallah. Jadi sampai Ibnu Mas'ud dipaksa menambah, tapi beliau mengatakan apa? Aku takut kalian bosan. Ya, aku takut kalian bosan. Nah ini makanya terkadang di zaman sekarang ini, ya, bukan kita apa ya, gembosi istilahnya, bukan kita untuk apa, menakut-nakuti, bukan. Sekarang ini semuanya berbicara tentang agama, televisi, masjid, apalagi siang malam, khawatir orang cuma dengar lewat, tak masuk ke hati karena terlalu banyaknya, apalagi terkadang bertentangan satu dengan yang lain, ngajak kepada sunnah, ini ngajak kepada bid'ah, bingung orang, dikhawatirkannya ini. Jadi Nabi SAW melihat waktu yang tepat, ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud tadi beliau menjanjikan setiap hari Kamis, ya. Jadi ada orang yang tanya, bagaimana kalau ditambah atau bahkan minta setiap hari? Ya, beliau mengatakan, ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahata an umillakum. Ya, sebenarnya yang saya khawatirkan, saya takut membosankan kalian. Ya, karena Rasulullah SAW dahulu memilih waktu yang tepat. Karahatas sa'amah alaina, takut
kami merasa bosan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkata Imam Ibnu Rajab di sini, wal balaghatu fil mau'izati mustahsanah li'annaha aqrabu ila qabulil qulub wastijlabiha bi ahsani surah minal alfadhid dallah 'alaiha wa afsahiha wa ahlaha lil asma' wa awqa'aha fil qulub. Beliau mengatakan apa? Makna dari mau'izah balighah di sini adalah hendaknya namanya nasihat atau bahasa sekarangnya itu ceramah, tausiah, itu harus baik, bahasanya harus tersusun, bukan asal ngomong maksudnya. Karena bahasa yang baik itu diterima oleh hati, yakni menyerapnya, ya. Demikian maknanya jelas sehingga menghantarkan orang pada maksud yang dituju. Hati orang-orang yang mendengar ibaratnya jelas. Minta maaf, tidak nyerocos. Nabi SAW dahulu dalam sabda beliau itu jelas kata-katanya. Ini minta maaf, jadi bukan seperti apa? Seperti orang di pasar, tidak ada titik komanya. Misalnya jual obat gitu ya, bukan meremehkan mereka, bukan. Tapi ini beda ketika berbicara agama. Jangan nyerocos, tidak ketahuan titik komanya. Jadi Nabi SAW memberikan contoh, para sahabat juga menggambarkan gimana beliau, ya, lafaz-lafaznya jelas, kefasihannya itu nampak, enak didengar, ya, sehingga hati-hati kami menyerap. Dahulu Rasulullah SAW yaksur atau yuqassir khutbatah, memendekkan khutbahnya, tidak panjang-panjang, ya. Bahkan beliau SAW meringkas, ya, beliau meringkas. Jadi ini penting, karena terkadang ya, ketika apa yang disampaikan itu muter-muter, orang akhirnya pusing, malah tidak dapat faedah. Ngomong apa tadi ya? Temanya apa sudah? Dikhawatirkan begitu. Nah, ini khususnya apa? Pada momen khutbah Jum'ah misalnya. Fokus pada satu masalah, satu titik. Ya, jangan kemana-mana. Nah, ini yang banyak. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi SAW, beliau khutbahnya pendek. Sampai siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal khutbahnya ketika dibaiat jadi khalifah, pendek. Umar juga demikian, sampai pun Utsman radhiyallahu anhu. Beliau setelah mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian beliau mengatakan, wallah innakum tahtajuna ila rajul fa'al wa laysa rajul qawwal. Wassalam, turun dari mimbar. Subhanallah. Apa kata beliau? Kalian itu lebih butuh pada sosok yang banyak berbuat daripada banyak ngomong. Sekian, turun. Khutbah khalifah itu, ya. Jadi demikian apa? Contoh-contoh untuk kita sebenarnya banyak dalam masalah ini, dalam khutbah. Akan tapi dengan semakin jauhnya masa kita dengan masa kenabian, tidak semua orang belajar misalnya termasuk bahasa Arabnya, sehingga sulit kalau tidak panjang lebar dalam menjelaskan. Nah, ini ditambah lagi ketika yang menjelaskan misalnya dengan bahasa yang tidak difahami, ya, tidak dengan bahasa yang baik.
Nah, ini pelajaran dari hadis ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi SAW tadi apa? Beliau itu khutbahnya singkat. Kemudian sahabat siapa ini? Jabir bin Samurah mengatakan, kuntu usalli ma'an Nabi SAW. Aku dahulu pernah salat bersama Nabi SAW. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dahulu salat beliau itu tengah-tengah, ya, bersama orang, tidak kepanjangan, tidak pendek. Demikian khutbah beliau. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah, kana Rasulullah SAW la yutilul mau'idha yaumal jum'ah. Kalau pas hari Jumat beliau tidak panjang-panjang. Innama huwa kalimatun yasirah. Yang beliau sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang mudah, pendek, ya. Kemudian dalam riwayat juga bagaimana sahabat meriwayatkan Ammar ibn Yasir, maksudnya, yang berkhutbah dan singkat. Ya, ketika beliau kemudian dikritik oleh orang, ya, falau kunta tanaffasta, sekiranya engkau panjangin dikit, ya, maka beliau menjawab apa? Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatih ma'innatun min fiqhih fa'tilus salah wa aqsirul khutbah fa inna minal bayani sihra. Sungguhnya, kata sahabat ini, panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia menunjukkan kadar fahamnya yang mendalam tentang agama, tentang Islam. Makanya panjangkan salat kalian, pendekkan khutbah kalian. Sesungguhnya penjelasan yang pas itu punya daya sihir tersendiri. Inna minal bayani la sihra. Penjelasan yang pas itu punya daya sihir. Ini membuat orang tertarik, terperangah bahkan dengan kalimat-kalimat dia. Nah, ini kita butuh begini. Coba kalau di zaman sekarang ini, ya, misalnya di mana, seperti di Masjidil Haram, gimana Imam Syekh Sudais, ya, hafizallah, yakni bagi yang faham luar biasa. Artinya, ya, beliau dengan bahasa yang indah sekali, tersusun, ya. Nah, mestinya idealnya di setiap masjid begitu. Artinya apa? yakni mengedepankan balaghah, yakni keindahan bahasanya supaya ada. Jangan kemudian momen yang bagus seperti khutbah Jumat itu menyampaikan agama supaya orang sedikit pulang dari masjid bawa bekal. Oh ya, tadi ngomong gini, tadi pelajarannya ini. Bukan pulang ke rumah apa cuma bawa nasi, ya. Ini yang diperebutkan kadang. Semuanya berlomba begitu. Wallahul musta'an. Ya. Jadi ini pelajaran dari hadis tadi. Yang lain menyatakan, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW dalam momen Jum'ah, ya. Jadi beliau kalau berdiri itu bersandar pada tongkat, atau kalau tidak ada busur panah. Beliau menyanjung Allah Ta'ala, memujinya dengan kalimat-kalimat yang baik, yang penuh barakah, ya, dalam riwayat. Kemudian
Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan aku agar menyingkat yang namanya apa, perkataan, ucapan, ungkapan, karena itu yang baik. Jadi kadang memang kesulitan tersendiri, seseorang itu tidak bisa ngomong singkat, ngomong itu harus panjang lebar, apa ngalor ngidul ya. Tapi tidak tahu nanti isinya apa. Nah, ini supaya dihindari. Ini pelajaran dari hadis ini. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disifati dari kalimat Nabi tadi membuat apa? Dada ini berdetak, mata ini berderai air mata. Ya. Hati ini takut pada Allah. Nah, ini ciri orang yang beriman. Seperti di awal surat Al-Anfal ayat 2 maksudnya. Kemudian orang-orang begitu juga disebut mukhbitin, yakni orang-orang yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah atau menyebut nama Allah. Nah, ini disebut juga khasyiin, yakni orang-orang yang khusyuk, tunduk pada Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang hal tersebut. Ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab menyebutkan rahimahullah dalam riwayat bagaimana Rasulullah SAW sifatnya kala ngasih wejangan, apalagi momennya khutbah. Ya. Kalau tadi wejangan, kalau momennya khutbah, kana Nabi SAW idza khatab wa dzakara as-sa'ah ishtadda ghadabuhu wa 'ala sawtuhu wa ahmarrat 'aynahu ka'annahu munziru jaish yaqul sabbahakum wa massakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Dahulu Nabi SAW bila berkhutbah, ini momennya apa? Khutbah. Nah, di kita ada dikenal apa? Khutbah, ada ceramah, kan gitu ya. Khutbah ya Jumat, ya Id. Ya. Kalau ceramah ya begini ya. Nabi SAW dahulu kalau berkhutbah, apalagi beliau menyebutkan tentang kiamat, maka terlihat beliau itu seperti orang marah, suaranya meninggi, wajahnya merah, kedua matanya seolah-olah beliau apa? Mengingatkan pasukan di belakangnya, seolah beliau seorang komando perang yang menyatakan pagi dan sore hari. Yani maksudnya gimana pagi kalian membangunkan dan di kala sore hari. Jadi demikian apa? Dalam khutbah. Ya. Nah, kadang ini menjadi masalah. Ada orang-orang yang apa? Ngotot mau khutbah ceramah pokoknya harus apa? Istilahnya berapi-api. Ini tidak berapi-api aja, sedikit yang datang gimana lagi dimarah-marahi kan. Ada yang mengatakan begitu ya. Tapi yang jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang benar insyaallah dalam masalah ini bahwasanya ada saatnya ketika yang disampaikan yakni harus dengan lunak, maka melunak. Tapi ketika ada penekanan, maka harus dengan suara yang tinggi. Dan ini subhanallah anugerah dari Allah Ta'ala, anugerah ya. Jadi kalau kita dengarkan tidak faham artinya, dengarkan suaranya aja, subhanallah. Kadang meninggi, kalau tadi yang saya contohkan di Makkah, kalau nanti turun lagi, datar, subhanallah. Di Mesir juga ada contohnya dulu, cuma sudah meninggal ya, Syekh Abdul Hamid Kishik misalnya rahimahullah, orangnya buta, jadi mic dulu itu sampai ditaruh di atas kan, beliau begini, jadi suaranya terangkat gitu ya. Itu
ada kalau kita mencarinya di YouTube. Ya. Nah, itu tentang gambaran generasi sebelum kita bagaimana merawat tradisi ini. Nabi SAW dalam riwayat begitu dalam khutbah beliau. Ya, kalau tadi dengan lemah lembut sebagaimana di awal hadis yang ke-28 ini, kemudian di sini ada riwayat lain yang menyebutkan beliau apa? Mengangkat suaranya. Kemudian dalam riwayat Anas, ya, ketika Nabi SAW memberikan peringatan, man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al anhu, fawallah la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi fi maqami hadha. Pernah Nabi menyampaikan, siapa di antara kalian yang ingin bertanya, hendaknya tanya. Demi Allah, kalian tidak tanya padaku sesuatu melainkan akan aku kabari, akan aku beritahu. Di tempatku ini sekarang, berkata Anas radhiyallahu an, fa aktsarun nasu al-bukaa. Orang-orang pada menangis ketika Nabi menyatakan begini. Wa aktsar Rasulullah SAW an yaqul saluni. Rasulullah kemudian menambah lagi ungkapan beliau, tanyakanlah padaku, tanyalah kalian. Faqama ilaihi rajul faqala aina madkhali ya Rasulullah. Kemudian ada orang yang bangun, dia tanya, ya Rasulullah, nanti saya masuk lewat pintu mana? yakni di akhirat. Nabi menyatakan an-nar, yakni lewat neraka. Ya. Nah, ini di antara hadis yang berkenaan dengan masalah apa? Nabi SAW bagaimana cara mengabarkan, ya, karena beliau tahu tentang sahabatnya yang satu dengan yang lain seperti apa. Demikian orang baru muncul tanya kepada Nabi SAW, maka beliau juga menjawabnya berdasarkan tabiat orang itu, karakternya, wataknya. Ya, oh ini orangnya pinginnya yang singkat-singkat, Nabi singkat. Oh ini orangnya pinginnya apa? Ada dialog, Nabi berdialog dengannya. Nah, itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat di sini terakhir bahwasanya Nabi SAW mengingatkan urusan neraka ini, anzartukumun nar. Ya. Perhatikan, aku peringatkan kalian jangan mendekat ke neraka, maksudnya perhatikan neraka itu supaya kalian takut padanya, ya, sehingga jangan sampai ada orang meskipun sekarang dia di pasar, mereka harus mendengar kata-kataku ini, ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimat thayyibah. Nabi mengatakan, takutlah urusan neraka itu meski kalian harus berbagi kurma itu, tidak punya lagi diparuh dua, ini buat kamu, ini makan saya. Itu makna walau bisyikki tamrah, jangan menyepelekan, biar sedikit, apalagi di zaman itu, zaman susah. Ini makna takut kepada neraka meski harus berbagi. Jangan makan-makan sendiri, maksudnya jangan makan-makan sendiri, apalagi makan sembunyi misalnya ini, karena sebagian orang ada yang begitu. Nah, ini aib, ya. Jadi Nabi sampai memberikan motivasi umatnya untuk apa? Untuk berbagi meski sedikit. Kalau tidak bisa itu juga, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Nabi SAW menyatakan, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi masih banyak sebenarnya keterangan berkenaan dengan masalah ini. Mungkin ada baiknya karena ini panjang, ya, dan juga permasalahannya ini sampai dengan zaman kita sekarang banyak yang harus kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkannya di kesempatan yang akan datang.
untuk kita lanjutkan dari keterangan hadis ke-28 ini. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena waktu Isya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.